Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hani Nopianti. Saya adalah pendidik di Yayasan An-Nur Ibun. Di sini saya akan sharing atau berbagi ilmu mengenai cara menjahit saku pes. Nah, gimana sih cara menjahit saku pes? Nah, sebelum itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih saku pes. Nah, saku pes itu adalah saku dalam yang mempunyai satu lajur atau satu bibir di bagian depan. Nah, biasanya kita temukan di kemeja pria atau di jas pria. Nah, saku pes ini biasanya panjangnya itu 12 cm dan lebarnya 2 cm. Beda lagi dengan saku pes atau saku bobok yang ada di celana. Nah, itu biasanya ada di bagian celana bagian belakang, celana pria atau celana pantalon. Nah, itu biasanya lebarnya itu 14, panjangnya 14 dan lebarnya itu 1 cm. Gimana sih cara menjahit saku pes? Penasaran kan? Oke, kita ke tahap selanjutnya. Check it out. Oke, setelah itu kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini saya mempunyai sebuah kain. Ini saya pakainya kain American Drill. Nah, di sini kain ini untuk sakunya sendiri gitu. Jadi kita radar dulu sakunya. Ini ada satu kain, di sini ada dua kain juga yang berukuran sama. Itu untuk bagian furingnya. Dan ada kain keras yang sudah saya potong ukuran 12 ke 2 cm. Ini untuk bagian lidahnya, bagian lidah saku bobok. Dan di sini juga ada alat. Yang pertama ada pita ukur, ada jarum pentul untuk menyematkan kain, ada pensil atau boleh pakai kapur jahit juga, dan ada penggaris ini untuk menggaris. Nah, setelah itu kita buat dulu. Kalau di baju itu karena sudah ada polanya, mungkin di jas atau di kemeja itu sudah ada polanya. Karena saya di sini membuatnya fragmen, berarti kita buat dulu pola untuk penempatan sakunya sendiri. Nah, di sini kita bagi dua dulu. Nah, ini kurang lebih 6 sentian, 5 cm. Di sini kita bagi dua karena lebar sakunya itu 12, jadi kita bagi dua. Kiri 6 dan ke kanan 6. Nah, lebarnya itu 2 cm. Nah, setelah ini kita garis. Nah, setelah ini kita bagi 2 cm itu kita bagi 2 menjadi 1 cm. Nah, setelah 1 cm kita buat garis juga. Yang 2 cm tadi dibagi 2. Nah, setelah ini kita membuat segitiganya. Segitiganya itu kita buat 1,5. Jadi ke kiri atau masuk 1,5 kiri kanan. Setelah ini kita segitigakan ke ujung yang 2 cm tadi. Juga sama, sebelahnya juga sama. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, nah kurang lebih kayak gini, seperti ini ya. Ini lebarnya 12, panjangnya 12, lebarnya 2, terus dibagi 2 jadi 1 cm, 1 cm, dan dibuat segitiga dengan lebar 1,5. Nah, setelah ini kita gambar juga di bagian furingnya.
Nah, di sini kita buat di bagian buruk. Di bagian buruk kain itu sama. Ini karena lebar sakunya itu 12, jadi kita masukkan dulu 22 karena ini lebar kainnya itu 16. Nah, kita kasih 12 dulu, udah itu kita masuk 1 cm untuk kampuh. Nah, setelah itu kita garis. Nah, seperti ini. Yang satunya lagi sama. Kita buat di bagian buruk kain. Ini sama 16, masuk dulu 22. Setelah itu kita garis juga. Ini kenapa kita buat garis, karena agar menjadi patokan kita saat menjahit. Jadi saat menjahit saku bobok itu harus pas dengan garis tersebut gitu. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini kita akan jahit. Nah, sebelum dijahit kain keras tadi atau turbernice ini kita tempelkan dulu di bagian bawah, persis di bawah kampuh. Nah, ini kita setrika dulu. Oke, kita selanjutnya akan ke tahap pressing. Oke, kita sekarang ke tahap pressing. Yang pertama kita besarkan dulu suhu dari setrikanya, lalu ini ada garis, kita tempel yang ada resinnya atau ada lemnya itu ditempel ke bagian kainnya. Nah, kita press, didiamkan terlebih dahulu sampai kain keras atau turbernice-nya itu menempel. Agak ditekan sedikit biar lemnya itu meleleh atau menempel. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita turunkan lagi suhu setrikanya. Oke, setelah tadi tahap setrika atau tahap pressing, sekarang kita punya dua kain atau dua furing. Yang pertama ada turbernice-nya atau ada kain kerasnya, yang satu lagi polos. Nah, sekarang kita akan menyematkan dua kain ini ke kain yang sudah kita rader untuk sakunya. Nah, di sini ada kampuh 1 cm dan ada garis bagian bawah. Nah, ini kita satukan garis atau kampuh yang 1 cm tadi ketemu dengan garis yang bagian bawah. Ini kita satukan, kita pertemukan. Nah, seperti ini. Lalu ujungnya juga sama, kita pertemukan juga, garis ini ketemu dengan ujung garis juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita semat bagian tengahnya juga agar tidak menggeser saat kita jahit. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita jahit, bagian bawahnya juga sama, bagian atasnya juga sama. Ini sama, kita sematkan juga. Nah, garis yang 1 cm ini, garis kampuh ini kita pertemukan dengan garis saku bagian atas. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita sematkan juga. Saat menjahit saku ini, saat menjahit
bagian ini itu harus persis sama dan persis ketemu dengan radar bagian sakunya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kurang itu akan mengkerut saat digunting, kalau lebih itu akan sobek. Nah, jadi ini harus teliti, harus hati-hati. Nah, seperti ini juga kita semat bagian tengahnya agar sama. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nanti kita jahit dari ujung sini, thread sampai sini dikunci, dan dari sini sampai sini dikunci juga. Oke, sekarang kita ke tahap sewing. Oke, selanjutnya kita selanjutnya akan ke tahap sewing. Yang pertama itu kita colokan dulu mesinnya ke alur listrik. Setelah itu kita nyalakan mesinnya. Nah, di sini kita jahit yang kampuh tadi sebesar 1 cm. Nah, di sini ya. Kita jahit dulu di bagian atasnya. Sedikit. Oke. Kita kunci dulu. Setelah kunci kita jahit lurus di arah yang 1 cm. Setelah mau akhir kita kunci kembali. Oke. Nah, ini kita jahit lagi yang sebelahnya. Kunci terlebih dahulu. Nah, itu kita jahit juga. Oke, setelah kita jahit, kita akan menggunting pola yang tadi kita buat, yang 2 cm tadi. Caranya lipat dulu. Ini sebelum digunting cek dulu ya, apakah jahitannya ini sudah pas ke ujung pola atau tidak, atau ke ujung yang kita tadi sudah gambar, yang panjangnya 12, lebarnya 2. Nah, ini kita lipat dulu, terus kita gunting ujungnya. Nah, setelah bolong seperti ini, kita gunting mengikuti pola segitiga. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita gunting ke ujung sampai mentok ke jahitan ini. Nah, sebelah ini juga sama, kita gunting mentok ke jahitan juga. Nah, sebelah laginya sama, kita gunting segitiganya mentok ke sini, jahitan juga. Nah, setelah ini kita balik bagian purinya itu kita balik ke dalam. Nah, setelah kita balik ke dalam, kurang lebih seperti ini, kita balik dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita balik dulu. Nah, ini kan ada yang bagian kain kerasnya ya, ada yang tuber nice-nya ini kita lipat sesuai dengan ujung tuber nice-nya tadi. Nah, kita lipat lalu kita paskan dengan
pola sakunya. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Setelah ini pas, ini juga sama pas, ini pas, kita jahit di bagian segitiga ini. Nah, kita jahit, kita paskan dulu. Nah, setelah pas kita jahit. Segitiga ini yang tadi digunting itu dijahit ya. Ini dipasin ke ujung. Nah, seperti ini. Kita jahit ujungnya. Nah, jahit ujungnya. Oke, setelah kita balik, nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, bagian ininya ya seperti tadi, bagian ini kita lipat dulu pas dengan pola saku yang tadi, paskan, lalu kita lipat bagian bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah mau jadi, kita tinggal jahit segitiganya ini. Kita masukkan ke dalam segitiganya, kita jahit. Nah, seperti ini. Kita jahit. Ini bersihkan dulu. Sebelah lagi sama. Nah, seperti ini. Sebelah lagi sama, kita jahit juga ke dalam. Setelah dijahit, ini kita bersihkan dulu, kita gunting. Yang ini juga sama, kita gunting. Nah, setelah ini sudah mau jadi. Nanti kita pressing sebentar biar hasilnya lebih rapih. Nah, sekarang kita jahit dulu bagian furingnya, yaitu kurang lebih dari sini ke sini, kampuhnya itu 2 cm ya, kurang lebih, atau 1,5 juga boleh. Kita jahit terlebih dahulu furingnya. Dimulai dari bagian sisi lurus, bagian sini juga sama, kita jahit. Ini kita gunting aja dulu agar lihat. Kenapa digunting? Karena jadi puringnya itu lebih panjang sebelah. Kita tinggal gunting aja. Nah, seperti ini. Kita jahit lagi. Nah, sebelah lagi sama, kita jahit.
sudah selesai, kita bersihkan terlebih dahulu. Ini juga sama, kita bersihkan. Setelah ini kita obras dulu. Setelah obras kita pressing lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita akan mengobras sakunya. Ini kita obras dulu. Yang pertama colokan dulu. Kita nyalakan mesin obrasnya. Ini kita obras bagian samping, bagian kampuh, bagian puringnya, puring dalamnya kita obras dulu. Masak kelilingnya. Dimulai dari atas dulu. Seperti ini. Kita obras pinggirnya juga. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti kita QC. Nah, karena ini fragmen, jadi alangkah baiknya bagian luarnya juga sama diobras. Kalau misalkan untuk baju kan tidak perlu diobras. Nah, di sini saya buatnya fragmen, jadi lebih rapih itu diobras. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita QC dulu. Kita matikan dulu mesin obrasnya. Oke, setelah kita obras, kita ke tahap QC. Kita gunting-gunting dulu, quality control dulu, dibersihkan dulu bekas-bekas obrasannya agar rapih. Ini kita bersihkan dulu. Nah, quality control ini sangat penting, apalagi saat kita mau masuk industri. Ini harus penting banget. Ini merupakan tahap yang penting. Itu ada di finishing. Quality control ini ada di finishing. Setelah semuanya sudah oke, nah, lebih seperti ini. Sekarang kita ke tahap pressing agar hasilnya lebih rapi lagi. Oke, di sini kita pressing keseluruhannya agar hasilnya itu lebih rapi lagi. Kita pressing bagian dalamnya dulu. Nah, setelah rapih bagian dalamnya, kita pressing bagian luarnya juga. Ini pressing. Ini bersama kita pressing. Oke, sudah selesai. Oke, tahap menjahit saku pes sudah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, saku pes ini bisa kita temukan di
kemeja pria atau di jas pria. Nah, ini ya, ini saku pres atau saku bobok. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan ada video-video selanjutnya. Kalau kalian suka, boleh di like, subscribe, and share. See you di video selanjutnya.